Fang Wei. Tuan Muda Feng, kau benar-benar harus berterima kasih padaku kali ini. Jika aku tidak menaruh obat ke dalam anggur Qingwan, mungkin kau bisa berhasil secepat itu? Qingwan tidak akan pernah membayangkan bahwa sahabat yang paling ia percayai secara pribadi menyerahkannya ke tempat tidurku. Kalau begitu aku tak ganggu Tuan Muda Feng lagi. Selamat menikmati. Gawat. Qingwan sepertinya dalam masalah. Cepat. Chu Xiu. Aku ingin. Qingwan. Tenanglah. Kau telah diracuni dengan obat perangsang yang memicu sindrom pembakaran jiwamu. Selama 3 tahun aku telah membakar umurku sendiri. Untuk mempertahankan hidup Qingwan dengan Kiku, aku sudah kehilangan 20 tahun hidupku. Dengan menggunakan giok spiritual ini sebagai media untuk mentransfer Ki sekali lagi, Qingwan akan sembuh sepenuhnya. Tapi, itu akan meninggalkan tubuhku dengan penyakit permanen yang tidak bisa disembuhkan. Qingwan. Chu Xiu, bagus sekali kau. Keberanianmu semakin menjadi jati. Kau benar-benar berani memanfaatkan ketidaksadaranku untuk melakukan hal kotor seperti itu padaku. Apa kau mencari mati? Aku tidak. Kau masih berani membantah? Aku ingat dengan jelas tadi, aku bersama Feng Wei dan Suman, minum di bar bersama-sama. Jika kau tidak punya niat buruk, bagaimana mungkin aku berakhir di tempat tidur hotel? Tuan Muda Feng, Qingwan, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Zueman, kau datang di waktu yang tepat. Chu Xiu mencoba memanfaatkan dirinya untuk melakukan hal semacam itu pada Qingwan. Jika aku tidak ada di sini, kesucian Qingwan pasti sudah hilang sejak lama. Kau menjebakku. Feng Wei melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, namun kau masih bersikeras menyangkalnya. Apa? Qingwan, bukankah kalian berdua memiliki kontrak pernikahan, dan dia masih melakukan hal yang begitu memalukan padamu? Jangan sebut itu. Ayahku bersikeras menjodohkanku dengannya. Karena alasan itu, dia tak ragu tetapkan kontrak pernikahan 3 tahun untukku. Namun Chu Xiu, kau harus bercermin dan melihat dirimu sendiri dalam hal latar belakang dan keanggunan. Dalam hal apa kau pantas untukku? Tanpa grup Li, kau bukan siapa-siapa. Li Qingwan, dalam 3 tahun, aku membawa keluarga Li ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan mengorbankan 20 tahun dari umurku untuk memperpanjang umurmu. Namun kau lebih memilih percaya pada teman-teman musiman ini daripada percaya padaku. 3 hari kemudian, saat kontrak berakhir, kau dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. Qingwan, kau pasti bercanda. Chu Xiu adalah sosok terkemuka di dunia bisnis yang didatangi oleh banyak orang. Apakah dia akan mendengarkanmu? Memang. Chu Xiu begitu angkuh dan keras kepala. Dia tidak terlihat seperti anjing yang patuh. Apa? Kau tidak percaya? Baiklah. Maka hari ini, aku akan membuatmu melihat dengan jelas bagaimana aku melatih seekor anjing. Chu Xiu, berlutut. Apa katamu? Aku bilang, berlututlah.
Dia justru berlutut. Seorang tokoh terkemuka di dunia bisnis. Ternyata adalah pengecut yang tidak punya harga diri. Chu Xiu, mengingat hari ini kau menodai diriku, melakukan pembangkangan, dan tidak menghormati gurumu, aku telah memutuskan untuk memberimu pelajaran. Lepaskan pakaianmu. Kau tidak mau melepasnya. Aku bilang lepaskan. Li Kengwan. Penyakitmu. Selain membutuhkan giok roh sebagai media, juga membutuhkan panduan Ki. Mengobati penyakitmu hari ini telah sangat menguras vitalitasku. Jika aku menderita lagi rasa sakit fisik, aku khawatir aku tidak akan mampu memanipulasi giok roh di masa depan. Penyakitmu akan menjadi tidak bisa disembuhkan. Selanjutnya, aku akan mengucapkan satu kalimat, dan kau akan mengulanginya. Jika kau tidak mengulanginya, atau jika kau terlalu lambat, aku akan mencambukmu lagi untuk membantu mempertajam ingatanmu. Aku adalah anjing Li Qingwan. Aku mendambakan kecantikan tuanku. Seekor katak yang mendambakan daging angsa. Aku adalah pendosa grup Li. Wah, kau benar-benar sesuatu, Chu Xiu. Tidak kusangka kau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jelas kau belum menganggapku sebagai tuanmu dengan rasa hormat. Lihat aku hari ini, saat aku mencambukmu sampai mati. Qingwan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tentu saja untuk terus minum. Lalu bagaimana dengan Chu Xiu? Aku lihat dia terluka cukup parah. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Dia hanyalah seekor anjing. Mengapa merasa kasihan padanya? Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit penderitaan ini, maka di masa depan, jangan repot-repot menjaga gerbang untuk grup Liku. Keluarga Li kamilah yang menjadikannya seperti sekarang ini, membiarkannya begitu menonjol di luar sana. Jika dia mengkhianati nona muda ini, Chu Xiu tidak akan memiliki apa-apa. Qingwan benar. Selama dia bisa tetap berada di sisi Qingwan, bahkan jika Chu Xiu kehilangan nyawanya, itu akan sepadan. Tapi bagimu, dia pada akhirnya hanyalah bibat. Aku dengar bahwa Tianxi baru dari Gunung Yuquan akan segera dilantik. Ayahku memiliki koneksi dengan Gunung Yuquan. Saat waktunya tiba, aku akan meminta Tianxi yang baru untuk mengobati penyakitmu. Dengan begitu kita bisa, tanpa keraguan lagi, mengusir Chu Xiu dari keluarga Li. Tuan muda Feng memang mengesankan, hingga memiliki hubungan dengan Gunung Yuquan. Feng Wei, kalau begitu mengenai penyakitku, aku akan menyerahkannya ke tanganmu. Aku sudah lama lelah dengan pria ini. Lebih cepat. Nona, 3 tahun lalu, dialah dan gurunya mempertaruhkan nyawa selamatkan keluargamu. Dulu, seandainya mereka tidak ikut campur, keluargamu pasti sudah hancur sejak lama. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kejayaan luar biasa hari ini? Chu Xiu, Li Qingwan tidak menghargaimu. Tapi aku menghargaimu. 3 hari lagi adalah hari terakhir bagi kontrak pernikahan Li Qingwan dan Chu Xiu. Siapkan hadiah yang berlimpah. Aku ingin melamar Chu Xiu kepada Suasana pernikahan. Selamat. Tuan Chu dan Nona Li, kepahitan telah berakhir dan manis telah tiba. Usahamu akhirnya membuahkan hasil. Itu benar-benar tidak mudah. Tuan Chu, Anda mengendalikan sendirian urat nadi grup Li di masa depan bisnis kami. Kami meminta Tuan Chu
untuk menjaga kami. Bahwa grup Li telah mencapai kondisinya saat ini. Tuan Chu adalah orang yang paling berjasa. Kami sebagai perusahaan kelas bawah bersedia melayani Tuan Chu dengan pengabdian penuh. Kalian terlalu baik. Apakah kalian semua membuat kesalahan? Jika kau ingin bekerja sama dengan Chu Xiu, kau harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari ketuanya. Apakah kau mencoba melampaui batasmu? Li Qingwan, bagaimana kau bisa begitu meremehkan Tuan Chu? Bahwa keluarga Li memiliki statusnya saat ini adalah karena Tuan Chu mewujudkannya seorang diri. Kau harus tahu cara berterima kasih. Kau pikir kau siapa? Perusahaan rendahan. Berani mencampuri perkataan putri keluarga Li. Bahwa kau bahkan bisa datang ke sini. Kau harus berterima kasih pada toleransi Qingwan. Jika tidak, orang-orang kelas rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa menghadiri perjamuan pernikahan Qingwan. Li Qingwan, apa yang ingin kau lakukan? Hitung mundur 30 menit berakhirnya kontrak. Chu Xiu, kau makan makanan keluarga Li. Tinggal di rumah keluarga Li, dan di bawah dukungan keluarga Li kami. Kau telah memperoleh identitas dan status yang jauh melampaui orang biasa. Sekarang kau ingin menikahiku. Mengambil semua keuntungan untuk dirimu sendiri. Tentu saja aku berniat menetapkan beberapa aturan untukmu. Namun, karena kau begitu populer, aku tiba-tiba menjadi tertarik dan memutuskan untuk mengambil anjingku ini dan menjualnya. Aku ingin menaruh anjingku ini di rak. Selama harganya bisa memuaskanku, aku akan segera mentransfer hak atas pekerjaan dan penggunaanmu. Maksud Nona Li adalah keluarga Li bersedia untuk mengakhiri kontrak dengan Tuan Chu dan tidak memperbaruinya. Benar. Grup Tianheng bersedia menginvestasikan 10 miliar untuk membeli hak kerja dan penggunaan Tuan Chu. Grup Huiyeu bersedia mengambil semua asetnya, menggadaikannya kepada Grup Li, hanya sebagai ganti 1 tahun waktu Tuan Chu untuk datang ke perusahaan kami dan membimbing pekerjaan kami. Keluarga Hu dari ibu kota bersedia mengorbankan seluruh kekayaan mereka, apapun yang diperlukan, selama Tuan Chu mau merendahkan diri untuk bergabung dengan kami. Bahkan jika semua kekayaan habis, apa masalahnya? Chu Xiu hanyalah pria biasa. Mengapa dia layak diperebutkan oleh kalian semua? Itu karena mereka tahu bahwa mendapatkan Chu Xiu saja adalah memperoleh kekayaan dunia. Untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa dan memperoleh prototipe kerajaan bisnis. Nona Li, apakah kau masih belum mengerti nilai Chu Xiu? Mu Yonshu, ketua grupmu. Bahkan grup Mumu ingin ikut campur. Mu Yunshu, ini adalah upacara pernikahanku. Kau tidak diterima di sini. Tolong keluar. Mu Yunshu, apa yang ingin kau lakukan? Mu Yunshu dari grup Mo membawa kartu kredit hitam tanpa batas. Sebuah villa mewah di Teluk Wang Hai, sebuah Rolls Royce Phantom, dan kontrak kerja untuk grup Mo. Sengaja datang ke sini. Melamar Tuan Chu. Proposal. Kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan Chu Xiu. Aku khawatir kau salah hitung. Selama aku mengucapkan satu kata, Chu Xiu tidak akan pergi kemanapun. Dia hanya akan patuh menjadi anjingku yang merangkak. Chu Xiu, katakan padanya, bukankah begitu? Apakah kau menganggap kata-kataku seolah-olah itu hanya angin lalu di telingamu? Li Qingwan, cukup bicaramu. Hitung mundur 60 detik berakhirnya kontrak. Chu Xiu adalah penyelamatmu, dan begini caramu memperlakukannya. Chu Xiu adalah anjingku. Fakta bahwa aku tidak mencambuknya sudah dianggap sopan. Chu Xiu, tugas seekor anjing adalah melindungi tuannya. Sekarang Qingwan sedang diganggu. Kenapa kau tidak segera membalas? Chu Xiu, lihat baik-baik. Ini adalah Jiokro, dan ini juga bukti tinggalmu di keluarga Li. Aku tidak menerima Mu Yunshu saat ini. Usir dia untukku. Jika tidak, aku akan menghancurkan Jiokro itu dan memastikan kau tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Li lagi. Jika Giokroh pecah, kau benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau tidak bisa bertahan. Baiklah kau berani membantahku. Hitung mundur 30 detik berakhirnya kontrak. Oke, kau memaksaku. Maka aku akan sekarang mencabut darimu kualifikasi untuk menjadi anjingku.
Chu Xiu, Jiokroh itu hancur, dan semua kejayaanmu akan ikut bersamamu. Tidak lagi menjadi anjing nona muda ini, lenyap sepenuhnya. Aku. Mengapa penampilanku berubah? Mengapa penyakitku saat ini kambuh? Chu Xiu, mengapa kau tidak datang ke sini dan mengobati penyakit nona muda ini? Hitung mundur berakhirnya kontrak 3 detik. 3, 2, 1. Masa 3 tahun telah berakhir. Aku Chu Xiu. Bebas. Periode 3 tahun. Periode 3 tahun apa? Ada apa denganmu? Sindrom jiwa terbakarku telah kambuh. Sindrom jiwa terbakar. Penyakit macam apa itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Chu Xiu, penyakitku sedang kambuh sekarang. Aku memerintahkanmu kemari sekarang juga dan mengobati penyakit nona muda ini. Jangan lupa, aku masih tuanmu. Li Qingwan, singkirkan sikap nona mudamu itu. Sekarang, kontrak antara keluarga Li dan Chu Xiu telah berakhir. Hidupmu tidak lagi ada hubungannya dengan Chu Xiu. Kontrak 3 tahun. Kontrak 3 tahun apa? Chu Xiu jelas-jelas mengincar kekuasaan keluarga Liku sebelum dia mau tinggal di sisiku dan menjadi anjing. Dia berharap aku akan memasang rantai padanya dan menuntunnya kemana-mana. Untuk membalas budi Tuan Li karena menyelamatkan hidupku. Aku berjanji pada Tuan Tua Li, masuk keluarga Li 3 tahun balas dengan hidupku. Sekarang waktunya telah habis. Hutang telah terbayar. Aku Chu Xiu, tidak bisa lagi. Kau kendalikan sesuka hatimu. Kau, Qingwan, di saat seperti ini, mengobati penyakit itu lebih penting. Kenapa tidak melunakkan sikapmu dulu? Setelah penyakitnya sembuh, maka belum terlambat dengan Chu Xiu untuk melunasi hutang. Chu Xiu, nona muda ini tahu dia salah baiklah. Aku sangat kesakitan sekarang. Aku benar-benar sangat kesakitan. Kapan Qingwan pernah memohon pada seseorang dengan begitu rendah hati? Chu Xiu, selama bertahun-tahun ini, keluarga Li telah memperlakukanmu dengan baik. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Jangan biarkan segalanya menjadi terlalu buruk. Li Qingwan, aku tidak akan mengobati penyakitmu. Dan aku juga tidak bisa. Apa katamu? Untuk mengobati sindrom jiwa terbakar, seseorang perlu menyalurkan energi vital dan Jiokroh yang berfungsi sebagai mediumnya. Sudah kau hancurkan. Kau sendiri yang telah memutus jalan keselamatanmu sendiri. Penyakitmu kini telah menjadi stadium akhir. Mustahil, kau pasti berbohong padaku. Aku pikir kau hanya sengaja mengulur waktu. Menolak untuk mengobati Qingwan. Aku tidak menyangka, kau begitu tidak tahu berterima kasih. Membiarkan seseorang mati. Apakah begini caramu membalas budi? Dulu Tuan Li hanya melakukan kebaikan kecil dengan menyelamatkan Chu Xiu. Chu Xiu tinggal 3 tahun di rumahmu, membantu grup Li milikmu. Bisnisnya melesat, dan bahkan mengorbankan 20 tahun masa hidupnya untuk menyalurkan energi dan memperpanjang hidupmu. Bagaimana kau memperlakukannya? Seperti budak seperti anjing, menggunakan budi menuntut balasan. Meski begitu, Chu Xiu tetap memenuhi janji 3 tahun itu. Inilah artinya, setetes air kebaikan harus dibalas dengan mata air yang meluap. Lupakan saja. Jinshu, ayo pergi. Dia sudah menuai apa yang dia tanam. Berhenti di situ. Li Qingwan, aku sarankan kau jaga sikapmu. Ini adalah nasihat terakhir yang kuberikan padamu. Chu Xiu, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Hari ini, jika kau berani meninggalkan tempat ini, mulai sekarang, jangan injak wilayah keluarga Li lagi. Begitu kau meninggalkan keluarga Li, kau tidak akan bisa berdiri tegak di Yunzhou. Kalian semua. Chu Xiu, kembali ke sini sekarang juga. Aku marah. Aku benar-benar marah. Tuan Chu, mohon tunggu. Benar, tunggu kami. Apa yang kau katakan? Orang yang menandatangani kontrak denganmu, orang yang menaruh makanan di mejamu, adalah grup Li. Ingin memutuskan hubungan karena Chu Xiu dengan keluarga Li. Mereka yang mengikuti Chu Xiu, grup Li, akan segera memutuskan kontrak mereka. Kalian semua. Orang-orang bodoh yang buta ini justru memilih untuk memutuskan hubungan demi Chu Xiu dengan keluarga Liku. Mereka sepertinya lupa siapa dermawan mereka yang sebenarnya. Qingwan, penyakitmu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak? Aku mencobanya.
Penyakitku, tidak apa-apa. Tuan Muda Feng, bagaimana kau tahu cara mengobati sindrom jiwa terbakar? Sudah kubilang, ayahku memiliki koneksi dengan Gunung Yukuan. Teknik rahasia ini adalah Tianshi tua dari Gunung Yukuan yang memberikannya kepada ayahku. Aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Gunung Yukuan, itu adalah eksistensi tertinggi dari sekte Tao yang mengatur kekayaan langit dan bumi. Kalau begitu Tuan Muda Feng memiliki harapan untuk diterima di Gunung Yukuan. King Wan, kau seharusnya sudah mengusir Chu Xiu. Sampah tidak berguna itu sejak lama. Dengan aku di sini mulai sekarang, aku menjamin kekayaan Grup Lei akan berkembang. Dan bisnis akan maju. Mengenai pria bernama Chu Xiu itu, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Dan perusahaan-perusahaan yang mengkhianati Grup Lei, semuanya akan menghadapi perhitungan. Aku akan memutus sumber penghidupan mereka. Tuan Chu mohon tunggu. Tuan-tuan, demi diriku, kalian tidak ragu untuk menyinggung Grup Lei. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian semua. Tuan Chu, apa yang kau katakan? Kekayaan Grup Lei sepenuhnya bergantung padamu saja, Tuan Chu. Dengan perginya Tuan Chu hari ini, keluarga Lei tidak jauh dari kebangkrutan. Kami di sini untuk menunjukkan ketulusan kami. Kami ingin mengikuti Tuan Chu. Aku akan bergabung dengan grupmu. Jika Anda sekalian ingin membahas bisnis, silakan hubungi nonamu secara langsung. Tenang saja, keuntungan yang akan didapat grupmu akan jauh lebih besar daripada Grup Lei yang pernah The diterima. film was translated and narrated by M Media. Qiu Besiu, bisakah kau menyerahkan pakaian yang perlu kuganti? Ada di kamarku, di lemari ketiga sebelah kiri. Oke. Kau sengaja melakukannya, bukan? Aku. Maaf, saya minta maaf. Aku hanya mengambil setelan pakaian secara acak dari lemari. Aku tidak menyangka itu adalah seragam perawat. Mengapa kau memiliki pakaian semacam ini? Aku lulusan Universitas Kedokteran. Kemudian, aku meninggalkan kedokteran untuk bisnis sebelum membangun grupmu hingga skala saat ini. Lagi pula itu tidak penting. Mari kita makan. Qiu Besiu, selamat datang di grupmu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Karena mengobati penyakit Li Kengwan, aku kehilangan energi vital fisik yang cukup banyak. Belakangan ini, aku sering mengalami sakit kepala. Sepertinya, aku perlu meminum obat tonik untuk memulihkan diri. Yenshu, kau, apa yang sedang kau lakukan? Sudah kubilang, aku belajar kedokteran. Kedokteran tidak seefisien suntikan. Apakah kau ingin disuntik? Jangan takut. Ini akan sangat cepat. Aku jamin. Satu serangan langsung ke jiwa. Jangan mendekat itu. Aku
Itu lebih baik. Mengapa kita datang ke restoran kelas atas seperti ini? Untuk apa? Tentu saja untuk makan. Biar ku beritahu, anggota keluargaku semua ada di sini hari ini. Aku berencana memperkenalkanmu kepada mereka. Bersikaplah dengan baik. Ini mungkin tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari itu? Lagi pula kau harus bertemu mereka cepat atau lambat. Kebetulan sekali. Li Qingwan, penyakitmu sudah sembuh. Apa? Melihat wajahku yang sudah pulih sepenuhnya, kau cukup kecewa bukan? Bahkan tanpa Chu Xiu, penyakitku masih bisa diobati. Seseorang menggunakan metode rahasia Gunung Yukuan untuk menekan gejala-gejala MO. Chu Xiu, kau punya sedikit pengetahuan. Namun, jadi apa jika kau sudah melihatnya? Sampah sepertimu tidak akan pernah menemui metode rahasia Gunung Yukuan seumur hidupmu. Meskipun metode rahasia itu bisa secara singkat menekan gejalanya, menyebabkan serangan The balik film sindrom was jiwa terbakar translated menjadi and semakin parah, narrated by mempercepat M. kematianmu. Media. Chu Xiu, kurasa kau hanya cemburu pada Tuan Muda Feng. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau sengaja memilih restoran ini untuk mengatur pertemuan kebetulan denganku. Apa? Kita baru berpisah selama sehari. Dan kau sudah begitu tidak sabar untuk kembali dan menjadi anjingku lagi. Li Qingwan, kau benar-benar sombong. Kedatangan kami ke sini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Chu Besiu, ayo pergi. Jelas kau datang ke sini untuk mengatur pertemuan kebetulan, namun kau masih menolak untuk mengakuinya. Feng Wei adalah Tianxi yang kau sebutkan, yang menemui kita di restoran ini. Itu benar. Dia seharusnya sudah menunggu di ruang pribadi di atas. Qingwan, orang ini berasal dari Gunung Yukuan, murid langsung dari Putra Suci yang lama. Metodenya luar biasa. Bagus. Aku ingin Chu Xiu berlutut di depanku dan meminta maaf. Aku ingin Mu Yunshu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Qingwan, mengapa dendam pada Mu Yunshu? Chu Xiu adalah anjingku. Kecuali aku, tidak ada orang lain yang bisa menjadi tuannya. Ketua grupmu tidak terkecuali. Para tetua yang terhormat, aku terlambat. Chu Besiu, duduk. Untuk menjadi tamu kehormatan keluargamuku, harus memahami tata krama yang pantas. Sebagai junior, kau membiarkan orang tuamu menunggu di sini untukmu. Apakah orang seperti ini bahkan layak mendapatkan kursi di meja? Taman kedua, apa maksud Anda dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa, Yonsho. Demi anak laki-laki ini. Berpikir kau benar-benar pergi ke grup Li untuk merebut pengantin pria di pernikahan sang pewaris. Apakah kau tahu seberapa besar dampak negatif yang kau bawa pada keluargamu kita? Sepupu, kau adalah ketua grupmu, bernilai triliunan. Bagaimana bisa kau demi anak laki-laki miskin seperti itu merendahkan dirimu begitu? Bocah malang. Apakah kau bahkan tahu siapa Chu Xiu? Tentu saja aku tahu. Bukankah dia hanya anjing milik Nana Li Qingwan? Apa? Setelah diusir oleh grup Li, dia datang untuk mengganggu grup Lu kita. Mu Yonshu, kau berani memukulku. Seumur hidupku, bahkan ayahku tidak pernah memukulku. Kau persis orang yang sedang kuhajar. Kepada penyelamat keluargamu kami, kau mengucapkan fitnah seperti itu. Apakah ini cara memperlakukan tamu keluargamu? Penyelamat. Apel, Tianxir yang menyelamatkan keluargamu kita saat itu. Mungkinkah itu dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Yonshu, apakah kau telah ditipu? Tianxi muda yang menyelamatkan keluarga kita saat itu bernama Han Zuan. Kau memiliki kontrak pernikahan dengannya. Ayah, kau yang telah dibutakan. Lagi pula, aku sama sekali tidak akan menikahi Han Zuan itu. Seumur hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain Chu Xiu. Aku pergi ke kamar kecil. Aku, Han Zuan. Kenapa aku tidak ingat ada orang seperti itu di Gunung Yukuan? Qingwan, ini adalah ahli yang kuceritakan padamu. Murid pribadi dari Tianxi tua Gunung Yukuan, kakak Han Zuan. Kakak Han izinkan aku mengajukan siulan untukmu.
Tuan Muda Feng benar-benar mengesankan, hingga mengenal sosok hebat, seperti Kakak Han. Guruku akan segera naik tingkat. Aku telah menerima warisan guruku, dan akan mengambil alih Gunung Yukuan, menjadi Tianxi berikutnya. Kediaman Tianxi mengatur kekayaan dunia. Kakak Han, lebih baik di masa depan, tolong jaga keluarga Li kami. Kakak Han, kau bilang kau punya urusan penting turun gunung. Apa sebenarnya itu? Aku memiliki ketua grupmu, kontrak pernikahan dengan Mu Yonshu. Aku datang ke Yonshu secara khusus untuk memenuhinya. Mu Yunshu, Apa kau mengenalnya? lebih dari sekadar mengenalnya. Kemarin, dia benar-benar melamar secara terbuka di upacara pernikahanku dengan sejumlah besar uang kepada anjing yang telah kupelihara selama 3 tahun. Apel, Nona lelukan seperti ini. The film was Tidak bisa dibuat dengan translated entan. and Apa yang narrated by kukatakan M-Media. benar-benar nyata, meskipun Chusyu hanyalah anjing keluarga Li kami. Tapi bagaimanapun aku membesarkannya selama 3 tahun, tiba-tiba direnggut oleh Mu Yunshu. Itu telah menyebabkan nona muda ini merasakan sakit yang menyayat hati. Kakak Han, Chusyu dan Mu Yunshu berada di ruang pribadi tepat di sebelah. Kita tidak bisa begitu saja membiarkannya lolos dengan mudah. Tepat sekali. Kakak Han, mereka jelas tahu kau sedang makan di sini, namun mereka sengaja memesan kamar di sebelah. Ini jelas sebuah provokasi. Kakak Han, mereka praktis menampar wajahmu. Ini sudah keterlaluan. Mu Yonshu, apakah kau tidak tahu bahwa kau adalah seseorang dengan kontrak pernikahan? Berpikir kau akan menemukan pria yang lebih buruk dari anjing? Kau jelas tidak menunjukkan rasa hormat padaku Han Zuan, karena kau bersikap tidak berperasaan. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ini adalah Mungkinkah ini jimat pikiran dari Sekte Tael? Penerimanya akan segera kehilangan kendali diri dan kesadarannya dimanipulasi. Berjalan lurus ke dalam perangkap. Memikat jiwa. Teknik Tao Gunung Yukuan memang mendalam dan tak terduga. Chusyu Group Tei adalah salah satu dari perusahaan besar teratas di Yonshu. Kau melepaskan Group Tei, kekuatan tertinggi, untuk datang ke grup Nu kami dan melayani sebagai pion rendahan di bawah Yonshu. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Aku dan Grup Lei tidak sejalan dengan, jadi aku harus pergi. Ayah dan anak ini sedang bersikap konfrontatif denganku. Mereka terus mempersulitku sejak aku memasuki ruangan ini. Pasti karena kehadiranku telah menghalangi jalan mereka untuk merebut kekuasaan. Paman, sepupu adalah ketua grupmu, tapi bagaimanapun dia hanyalah seorang wanita. Aku khawatir orang luar akan menginginkan aset 10 miliar grupmu dan memiliki niat buruk. Mengapa tidak? Biarkan aku mengambil alih posisi sepupuku. Grup Nu kami dibangun kuat oleh Yonshu. Aku belum pikun. Aku masih bisa melihat dengan jelas siapa yang memiliki niat buruk. Yunshu pergi ke kamar kecil. Mengapa sudah begitu lama dan dia belum kembali? Gawat. Yunshu dalam bahaya. Mu Yunshu. Dia sedang dikendalikan. Ini menakutkan. Mengendalikan kesadaran seseorang dari ketiadaan. Apakah ini metode Gunung Yukuan? Ternyata apa yang kita lihat sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan seni mistis Gunung Yukuan. Kakak Han, aku dengar mereka yang terkena jimat pikiran Gunung Yukuan tidak bisa melawan kehendak orang yang menempatkan jimat tersebut. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan. Aku bertanya-tanya, apakah itu benar? Belum dapat izin dari Nona. Kau merenggut anjingku. Mu Yunshu. Ini adalah pembalasan. Kakak Han. Mu Yunshu adalah tunanganmu. Bagaimana kau ingin menghukumnya? Aku tidak punya keberatan. Mu Yunshu, lepaskan pakaianmu. Sangat patuh. Kau baru saja merenggut anjingku. Dan sekarang kau menjadi begitu patuh. Sepertinya sifat budak juga menular. Inilah yang mereka sebut satu kawanan. Akan berkumpul bersama.
Han Xuan. Yonshu adalah tunanganmu. Kau benar-benar di depan umum. Mempermalukan Yonshu dengan cara seperti itu. Bagaimana dia harus bersikap di masa depan? Seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata itu. Aku ingin bertanya pada keluargamu. Bukankah Yonshu sudah bertunangan denganku? Mengapa Anda masih memanjakannya dengan merebut pengantin pria di sebuah pernikahan? Pria yang dia rebut masih anjing yang sama yang dibicarakan Nona Lee. Ini ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Tianxi Han adalah murid langsung dari Gunung Yukuan, penerus gelar Tianxi berikutnya. Kebangkitan keluarga Mumu hanyalah karena takdir dari Gunung Yukuan. Jelas keluarga Mumu lah yang membakar jembatan. Masalah kasih sayang tidak bisa dipaksakan. Yuenshu sama sekali tidak menyukaimu. Tidak peduli seberapa keras kau memaksanya, itu percuma. Aku sarankan kau berhenti tepat waktu, agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Tidak menyukaiku. Kalau begitu mari kita tanya dia di depan umum. Siapa yang sebenarnya dia sukai? Yonshu. Apakah kau menyukaiku, Han Xuan? Saya bersedia. Kalau begitu apakah kau ingin berbagi ranjang denganku untuk satu malam penuh gairan? Saya bersedia. Chu Xiu, kau mendengarnya dengan benar. Orang yang disukai Mo Yonshu adalah Tianxi Han. Dari awal sampai akhir, kau tidak lebih dari seorang badut. Aku curiga Mo Yonshu merenggutmu kembali, hanya untuk memeliharamu sebagai anjing peliharaan, selama beberapa hari. Apakah kau tahu konsekuensi dari mencuri jimat Gunung Yukuan dan menyamar sebagai murid Gunung Yukuan? Apa akibatnya? Apa maksudmu? Kau mempertanyakan identitasku. Chu Xiu, identitas Tianxi Han telah diverifikasi oleh Tuan Muda Feng. Bagaimana kau diizinkan untuk mempertanyakannya? Ya, aku mengenal kakak Han luar dalam. Bagaimana mungkin dia seorang penipu, mengklaim rahasia surgawi secara palsu, akan berakibat pada pembalasan ilahi. Lihat. Bahkan mereka tahu lebih banyak daripada kau. Jimat niat Gunung Yukuan hanya untuk hukum yang jahat dan dukung yang baik. Jika digunakan sembarangan, seseorang pasti akan menderita serangan balik dari tol surgawi. Kau bahkan tidak tahu ini. Namun kau berani mengaku sebagai murid Gunung Yukuan. Jimat niat. Jimat niat apa? Mungkinkah Yonshu dipasangi jimat niat oleh Han Xuan? Han Xuan, sebagai murid ortodoks Gunung Yukuan, bagaimana kau bisa melakukan tindakan tercela seperti itu? Mustahil. Kau memfitnahku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan semua orang melihat apakah aku telah memfitnahmu atau tidak. Kesatuan niat. Maju. Apa yang terjadi? Mengapa aku ada di sini? Totei, apakah kau baik-baik saja? Baru saja Han Xuan ini memasang jimat niat padamu, mencoba untuk mengendalikanmu. Chu Xiu lah yang menyelamatkanmu. Tianxi Han, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau murid langsung dari Gunung Yukuan? Jimat niat ini juga merupakan harta magis dari Gunung Yukuan. Bagaimana mungkin Chu Xiu bisa menghilangkannya dengan begitu mudah? Mustahil. Itu semua tipu dayanya. Mustahil jimat niat bisa dipatahkan. Kau harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana kau akan menanggung serangan balik surgawi sebentar lagi. Apa? Kakak Han, ada apa denganmu? Mustahil, jimat-jimat Gunung Yukuan ini sangat mendalam dan tak terduga. Sampah Chu Xiu itu, bagaimana mungkin dia bisa menghilangkannya? Feng Wei, inikah ahli yang terus kau bicarakan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Li Kengwan, semua ikatan di antara kita sudah lama terputus. Mengapa kau masih menekanku begitu keras? Bahkan menggunakan metode keji seperti itu untuk mengobati Yonshu. Aku. Chu Xiu, apakah kau menuduhku? Tidak masuk akal. Tuan Li berpikiran luas. Bagaimana mungkin dia memiliki putri sepertimu, yang berpikiran sempit dan membuat keributan yang tidak masuk akal? Kau. Cukup. Bicara. Siapa identitasmu? Mengapa kau menyamar sebagai murid Gunung Yukuan? Kau boleh berdiri dan bicara. Postur ini nyaman. Awalnya aku adalah seorang kultivator nakal dari dunia sekuler. Mengenai status, itu lebih rendah dari status mulia murid Gunung Yukuan. Demi menikah ke keluarga kaya dan menipu kontrak pernikahan dengan Mo Yonshu.
Aku kemudian menyamar sebagai murid Gunung Yukuan dan mencuri jimat niat. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ampuni aku. Menggunakan seni Tao untuk menyakiti orang lain, kau sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi seorang praktisi Tao. Hari ini aku akan melumpuhkan The film was kultivasimu. Ada translated keberatan. and narrated Ada by masalah. M-Media. Ada masalah. Bagaimana mungkin hal seperti ini ditangani oleh Tuan Chu? Agar tidak mengotori tanganmu, aku akan melakukannya sendiri. Mengenai masalah hari ini, aku hanya bertindak tegas. Jika di masa depan aku menemukan bahwa identitas sekte Tao disalahgunakan lagi, jika kau datang untuk melakukan perbuatan jahat, itu tidak akan sesederhana hanya kehilangan kultivasimu. Aku tidak akan. Bahkan jika kau memberiku keberanian 100 kali lipat, aku tidak akan berani. Aku tidak akan pernah lagi melakukan apapun yang melanggar surga dan akal sehat. Tuan Chu, terima kasih atas anugerah beri aku kehidupan baru. Aku akan pergi sekarang. Chu Xiu, urusan kita belum selesai. Halo ayah, ada apa? Aku baru saja melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri selama 5 hari. Dan aku sudah menerima lebih dari selusin panggilan yang ingin membatalkan kerjasama dengan perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan? Di mana Chu Xiu? Minta Chu Xiu maju untuk segera menyelesaikan ini. Apa? King Wan, apa yang terjadi? Sesuatu telah terjadi di perusahaan. Aku harus kembali dan menyelesaikannya sekarang. Apakah karena pesanan perusahaanmu telah dibatalkan dalam jumlah besar? Tuan Tuali ingin kau segera kembali untuk menangani masalah pesanan tersebut. Kau, Chu Xiu, apakah ini perbuatanmu? Li Qingwan, ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Sebelumnya itu, karena koneksi Chu Xiu, sehingga begitu banyak perusahaan berbondong-bondong ke keluarga Li. Sekarang, setelah Chu Xiu pergi, mereka secara alami telah pergi. Halo. Dimengerti. Aku mengerti. Yonshu, Departemen Keuangan perusahaan baru saja menelepon. Mereka mengatakan pesanan grupmu tiba-tiba melonjak dengan puluhan ribu pesanan. Nilai output perusahaan diperkirakan akan meningkat sebesar 20 miliar. 20 miliar, 20 miliar. Baiklah Chu Xiu, ternyata benar ini perbuatanmu. Keluarga Li kami yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Namun kau berbalik dan membalas. Keluarga Li seperti ini. Di antara kita berdua, ini belum berakhir. Ayo pergi. Kemarilah Chu Xiu. Ayo duduk-duduk. Duduklah dengan cepat. Paman kedua. Saya adalah junior. Saya telah membuat Anda menunggu lama. Saya tidak layak duduk di meja ini. Saya rasa, mungkin Yin Xiu dan saya sebaiknya makan di tempat lain. Keponakanku tersayang, kau membuat paman kedua kewalahan dengan kata-kata seperti itu. Paman keduamu memiliki mata, tapi gagal mengenali kehebatanmu. Apa yang kulakukan? Kata-kata ini telah menyinggungmu. Aku menawarkan permintaan maafku. Orang tidak berguna ini, pergi dengan cepat dan tuangkan air untuk kakak iparmu. Kau telah lalai, aku belum selesai. Ayah aku anak kandungmu. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah. Chu Xiu, jika kau selama 1 hari menjadi anjing aku, maka kau adalah selamanya. Tanpa izin aku, kau tidak diizinkan menikahi wanita lain. Kau hanya bisa menjadi milikku. Tuan, airmu. Letakkan di sana. Berhenti. Di masa depan saat memasuki kamarku, kau harus mengetuk. Aku telah mencatat bahwa The film was translated and narrated by M-Media. Chu Xiu, kau adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Dan aku adalah Nona dari keluarga Li yang terpandang. Hanya kita
pasangan yang serasi. Setelah malam ini, ketika kita telah menjadikannya kenyataan, mari kita lihat bagaimana kau masih berpura-pura melawan sambil menyerah pada aku. Bagaimana situasinya? Mengapa aku begitu haus? Aku sangat tidak nyaman. Aku merasa tubuhku, setiap sel, berdenyut di seluruh tubuh. Darahku terasa panas tak tertahankan. Tubuhku terasa seolah akan meledak. Aku sangat menginginkannya. Tolong seseorang selamatkan aku. King Wan, jangan mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Chu Xiu, saat ini, apakah kau merasa darahmu bergejolak? Dan seluruh tubuhmu tak tertahankan. Meskipun kau adalah Tianxi baru, dari Gunung Yukuan yang terhormat, kau pada akhirnya tidak bisa melarikan diri dari takdir menjadi pelamar aku. Kau memasukkan sesuatu ke dalam air yang kuminum. Jangan gunakan istilah yang tidak menyenangkan. Aku hanya menambahkan sedikit bumbu dalam hidup. Mengapa kau melakukan ini? Chu Xiu, aku telah menyatakan. Kau adalah anjingku. Menikah dan memiliki anak. Hal-hal seperti itu harus juga mendapatkan persetujuan kau. Sebelumnya, aku mengusirmu dari keluarga Li. Tapi sekarang, aku menyesalinya. Aku berniat untuk mengambilmu kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Chu Xiu, apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah dalam kondisi ini. Apalagi yang kau harapkan dariku? Selama kau berhubungan denganku, kau bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Li dan mendapatkan semua milik grup Li. Hal-hal yang kau berikan sebagai amal. Aku tidak peduli. Pergi. Pergi sekarang juga. Chu Xiu, aku menyelamatkan nyawamu. Obat ini sangat kuat. Jika tidak dikeluarkan, kau akan kehilangan nyawamu. Bahkan jika aku mati, mustahil bagiku untuk melakukan hal semacam itu denganmu. Tidak tahu berterima kasih. The film was translated and Chu Xiu, narrated apakah by kau tahu M berapa Media. banyak orang yang mendambakan tubuh aku muda ini? Untuk ini, mereka tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun, atau bahkan dengan sukarela menawarkan nyawa mereka sendiri melihat tubuhku, dan tetap acuh tak acuh. Bagiku adalah penghinaan terbesar. Apa yang harus kulakukan? Aku mencapai batas kemampuanku.
Chu Buxiu. Jinshu. Jinshu. Aku minta maaf. Aku dibius oleh King Wan. Seluruh tubuhku terasa terbakar. Aku merasa seolah aku sedang sekarat. Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Jadilah penawarku. Jinshu. Kau, dengarkan penjelasanku. Tadi malam, aku tidak sengaja melakukannya. Aku Tuan Chu, selamat atas penemuan cinta sejatimu dan memasuki jenjang pernikahan. Tuan Chu berada bersama keluarga Li selama 3 tahun tanpa dihormati. Hari ini dengan grupmu, ketuamu dia telah jatuh cinta, dan hubungan mereka telah membuahkan hasil. Ini benar-benar patut dirayakan. semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahan Jinshu dan aku. Saya Chu Xiu sangat berterima kasih. Kalian tidak The perlu. film was Saya memegang translated penerus and kediaman narrated Tianxi, by M. sehingga Media. kalian sengaja menjilatku. Kediaman Tianxi secara alami mengikuti hukum Tao surgawi. Selama setiap orang melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan, serta melenyapkan kejahatan, kekayaan besar akan turun kepada kalian secara alami. Jangan tertipu oleh Chu Xiu. Dia hanya sombong karena bantuan yang diterimanya. Dalam kompetisi kekuatan yang sesungguhnya, dia sama sekali tidak bisa mewarisi posisi Tianxi. King Wan, apa yang kau lakukan di sini untuk pesta pernikahan peliharaanku? Aku tentu saja di sini untuk memberikan ucapan selamat. Chu Xiu, jangan katakan bahwa aku sebagai pemilikmu tidak setuju. 1 yuan ini adalah uang hadiah yang kuberikan kepadamu dan Mu Yunshu. Karena nilaimu hanya sebesar ini. Nona Li, tolong jaga ucapanmu. Hari ini adalah hari besar putriku. Dan Chu Xiu, kau datang ke sini secara terbuka untuk membuat masalah. Apa tujuanmu? Jangan-jangan kau cemburu. Karena keponakanku menikahi Tian Shichu dan tidak mampu menekan amarah di hatimu. Kau ingin merebut pengantin pria di pesta pernikahan. Kalian semua terlalu memuji Chu Xiu. Dengan kualitasnya, dia tak layak buat King Wan merendah. Kalian orang-orang tak berpendirian tanpa harga diri. Apakah kalian pikir dengan menjilat Chu Xiu, kalian bisa mendapatkan keberuntungan? Tidak bisa berkata-kata. Konyol. Li Kengwan, mengapa sikapmu berubah begitu cepat? Hari itu saat kau datang ke pintuku untuk memohon padaku dan membiusku untuk merayuku. Mengapa kau tidak setangguh dirimu sekarang? Chu Xiu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah merayumu? Aku adalah putri dari grup Li. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang memalukan seperti itu? Chu Xiu, kami datang ke sini hari ini untuk membuatmu melepaskan posisi Tianxi yang baru dan mengakui bahwa posisi ini adalah gelar yang kau peroleh, tidak sah, dan tidak pantas. Kembalikan kepada orang yang benar-benar memilikinya. Jika tidak pernikahanmu hari ini tidak akan berlanjut. Li Qingwan, sudah cukup kau membuat masalah di keluarga Li. Tapi hari ini, kau datang untuk mengacaukan pernikahanku lagi. Atas dasar apa kau menuntut Chu Xiu untuk melepaskan posisi Tianxi yang baru? Jika Nona Li tidak bisa membuat Chu Xiu mundur, maka apakah aku memiliki kualifikasinya Siapa ini? Aku tidak mengenalinya. untuk bisa menghadiri pernikahan Tuan Chu? Dia pasti teman Tuan Chu. Dan lihat, dia mengenakan jubah Tao.
Mungkinkah dia juga murid Gunung Yukuan? Pasti begitu, seorang murid Gunung Yukuan datang secara pribadi untuk memberi selamat. Ini menunjukkan bahwa Tuan Cho memegang status tinggi di kediaman Tianxi. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan, kemana saja kau selama 3 tahun ini? Aku mencarimu dengan susah payah. Guru setiap hari, tidak berselera makan atau minum, dan tidak bisa tidur di malam hari. Beliau sangat mengkhawatirkanmu. Berhentilah bersikap munafik. Dulu di Gunung Yukuan, aku memperlakukanmu seperti adik laki-lakiku sendiri. Aku merawatmu dengan penuh pengabdian dan melindungimu. Dalam hal kultivasi tahu, bakatku lebih tinggi darimu. Mengapa posisi Tianxi yang baru harus diberikan kepadamu oleh guru? Kakak seperguruan, dengarkan penjelasanku. Guru punya alasan melakukan ini. Menjelaskan apa? Orang tua itu jelas memihakmu. Itulah sebabnya dia mengabaikan pendapatku dan menunjukmu untuk menjadi Tianxi yang baru dari Gunung Yukuan. Semua orang mendengarnya kan? Gelar Tianxi baru Gunung Yukuan seharusnya milik kakak seperguruan Qiongxiao. Tapi itu oleh Chu Xiu menggunakan skema dan tipu muslihat sehingga itu dicurangi. Orang seperti itu, apakah dia layak menjadi Tianxi? Jadi begitu rupanya. Kakak seperguruan begitu. Jika kau datang hari ini untuk memberikan restu kepada Chu Xiu dan aku, maka kau diterima. Tapi jika kau datang ke sini untuk membuat masalah, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mulai melindungi suamimu seperti ini sekarang. Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu. Kakak seperguruan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku ingin terlibat denganmu dalam pertarungan keberuntungan Qi. Setiap kali posisi Tianxi yang baru. Chu Xiu, kau diam saja. Apakah karena kau takut kakak seperguruan Qiongxiao lebih kuat darimu? Kakak seperguruan Qiongxiao adalah jalan yang benar dari kediaman Tianxi. Jika kalian tidak percaya, lihatlah semua nilai pasar keluarga Fangku. Setelah menerima infus keberuntungan Qi dari kakak seperguruan Qian, keluarga Fangku telah melambung ke langit. Aku sudah mendengar tentang masalah keluarga Fang. Momentumnya sangat kuat akhir-akhir ini. Mungkinkah itu benar-benar karena kakak seperguruan Qiongxiao? Kalau begitu, orang yang bisa memobilisasi keberuntungan Qi bukan hanya Tuan Chu saja. Kakak seperguruan Qiongxiao juga bisa. Sejujurnya, keberuntungan Qi Gunung Yukuan sekarang sudah oleh kakak seperguruan Qiongxiao hampir sepenuhnya diserap. Di masa depan, satu-satunya yang bisa memobilisasi keberuntungan Qi adalah kakak seperguruan Qiongxiao sendiri. Chu Xiu, kau sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang mau berdiri dan berbicara untukmu. Saya bersedia. Ayah, Kau anak durhaka. ayah, kenapa kau memukulku lagi? Sudah kubilang beri selamat pada Chu Xiu, tapi apa yang kau lakukan? Apa kau sadar? Karena kau menyinggung Tianxi, arai keberuntungan Qi keluarga Li telah runtuh hari ini. Sekarang pasar saham mulai anjlok. Ayah, bukankah normal jika harga saham berfluktuasi? Dengan kakak seperguruan Qiongxiao melindungi kita, tidak akan terjadi hal yang tak terduga. Kau, bagaimana bisa kau begitu keras kepala? Memobilisasi keberuntungan Qi tanpa menjadi penerus dari kediaman Tianxi dianggap sebagai pencurian, bahkan jika itu bisa mengubah nasib keluarga. Itu hanyalah kemakmuran palsu dan akan segera layu. Kepala keluarga Li. Begitu aku merebut kembali posisi Tianxi yang baru, apakah itu baru akan sah? Chu Xiu, kau dan aku hanya akan bertanding satu kali, satu ronde untuk menentukan pemenangnya. Jika kau kalah, serahkan posisi Tianxi yang baru. Jika aku kalah, aku akan pergi sendiri, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Baiklah, karena kakak seperguruan bersikeras untuk bertanding, maka aku juniormu hanya bisa menurut. Chu Xiu, apakah kau lihat sekarang? Kakak seperguruan Qiongxiao memadatkan keberuntungan Qi, dan itu bermanifestasi sebagai naga emas. Sementara kau hanya bisa menggambar burung gereja. Chu Xiu menggunakan posisi Tianxi yang baru untuk menipu dan mencurangi. Sekarang wajah aslinya yang buruk akhirnya telah terungkap. Chu Xiu, jika kau tidak bisa mengimbanginya, jangan memaksakan diri untuk menahannya. Bagaimana dia bisa bersaing? Energi spiritual lawa telah berubah menjadi nage. Mungkinkah Chu Xiu benar-benar hanya menggertak? Dalam 3 tahun terakhir, aku pikir kau akan membuat kemajuan. Aku tidak menyangka kau masih terjebak di tempat yang sama. Dengan metode kultivasimu yang minim, bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menang lawanku? Perebutan keberuntungan Qi. Ular dan pipit menelan naga. Chu Xiu. Chu Xiu, apa yang kau pura-purakan? Jelas kau yang memecahkan anomali naga emasku. Kakak seperguruan, ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Mereka yang mengendalikan takdir tidak bisa mencapai umur panjang. Inilah alasan mengapa guru memilihku. Alasan yang paling penting untuk menjadi Tianxi yang baru.
Jeti saat itu, kau berulang kali memohon pada guru untuk posisi Tianxi demi melindungiku. Ya, Sayangnya, aku selalu demi kesia-siaan salah memahamimu. Apa katamu? Keberuntungan yang melindungi keluarga Fangku telah lenyap. Pesanan yang ditandatangani dari perusahaan asing juga dibatalkan satu demi satu. Dan mereka menuntut kompensasi, serangan balik keberuntungan. Karena kita menyinggung Chu Xiu, keluarga Fangku menghadapi pembalasan. Mustahil. Ini semua hanya ilusi. Bagaimana mungkin Ku Xiu sendirian bisa mengerahkan keberuntungan dari semua keluarga besar di Yunxiao? Chu Xiu, orang-orang ini semua hanya berakting bersamamu. Kan? Bicara. Kenapa kau tidak bicara? Itu pelajaran karena kau diam saja. Wajahku. Apa yang terjadi? King Wan, sindrom jiwa terbakarmu, mengapa belum sembuh? Chu Xiu, dulu kau bersumpah di depanku bahwa kau akan menyembuhkan sindrom jiwa terbakar putriku. Bagaimana bisa kau mengingkari janjimu? Tuan Li, bukan berarti aku mengingkari janjiku. Li Qingwan sendirilah yang secara pribadi menghancurkan diokron yang digunakan untuk menyalurkan Qi. Bahkan jika The aku film ingin was menyelamatkannya, translated tidak ada jalan. and Dia narrated menjemput by ajalnya sendiri. M-Media. Aku hanya punya satu putri ini. Hanya satu putri ini. Ayah. Aku mohon padamu. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Chu Xiu, selama kau bersedia memaafkanku, seumur hidupku, aku akan bekerja untukmu seperti budak. Li Qingwan, diokro itu hancur. Aku pun tidak berdaya. Feng Wei. Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa meninggalkanku. Li Qingwan, apakah kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Jika bukan, karena latar belakang keluargamu yang baik dan kecantikanmu, aku hanya ingin tidur denganmu. Sekarang karenamu aku telah menyinggung Chu Xiu. Tidak menyelesaikan masalah denganmu. Sudah memberimu banyak muka. Tuan Muda Feng, silakan pergi dengan cepat. Melihatnya sekarang membuatku merasa jijik. Apa yang terjadi? Wajahku. Mengapa aku juga berubah menjadi keadaan yang mengerikan ini? Aku lupa memberitahumu. Sindrom pembakaran jiwa juga ditularkan melalui kontak seksual. Pembalasan. Ini semua adalah pembalasan. Feng Wei kau bajingan. Kau tidur denganku. Dengan Chen Zuman. Lalu kau berhubungan. Jika kita harus mati, kita mati bersama hari ini. Penjaga. Seret mereka bertiga keluar. Jangan ganggu pernikahan antara Chu Xiu dan aku. Dengan ini saya umumkan. Pernikahan resmi dimulai.